Welcome back to my YouTube channel Agus Prayogo. Setelah video sebelumnya ada Ricky Martin Simbolon, kali ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah menginspirasi, tidak kalah seru. Dia adalah sosok yang langsung aja, Odekta Elvina Nebaho. Yeay. Selamat datang di podcast Agus Prayogo. Thank you, kita udah diundang di podcast Aspro. Ya, oke. Sibuk apa nih ngomong-ngomong nih? Sibuk tetap lari sih, Masih maintenance. latihan? Masih latihan. Untuk maintenance saja ya. By the way, selamat ya buat medali emasnya SEA Games Kamboja kemarin. Thank you, Mas. Oke. Gimana nih perasaannya setelah menjuarai emas yang kedua di SEA Games? Rasanya senang sih bisa berpartisipasi di SEA Games ini. Terus kita bisa menunjukkan bahwa di umur yang segini ternyata nggak menghalangi untuk bisa berprestasi. Emang umur berapa? Enggak lah, belum lah. Umur berapa sih kalau boleh tahu sekarang? 31. 31. Kalau untuk maraton sih masih panjang lah. Saya aja usia 37 masih bisa menyumbangkan medali emas kan gitu. Iya, Apalagi iya. umur 31. Boleh perkenalan sedikit deh biar buat teman-teman di sana biar lebih kenal sosok Odekta ini seperti apa. Silakan. Yuk. Halo, nama saya Odekta Elvina Nebaho. Tempat tanggal lahir Soban 5 November 1991. Saya asal DKI Jakarta. Berarti asal DKI ya. Kalau ini kan nama kamu kan Odekta Elvina Nebaho. Iya, Berarti itu kan Nebaho. orang Beda. Batak ya? Batak. Aslinya mana kalau Aslinya kalau di Medan tuh di Sidikalang. Di Sidikalang. Jadi penghasil kopi kita. Oh gitu, Iya. gudangnya kopi ya. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya kok bisa kenal lari gitu? Ya pada awalnya sih kenal lari karena pengen kurusin berat badan sebenarnya. Jadi Yang bener? iya dari 56. Ngurusin berat badan. Emang overweight atau gimana? Bukan overweight sih, lebih kepada kayak nggak nyaman. Jadi kalau nyaman. menurut saya ya nggak bisa gesit gitu, nggak bisa gesit. Ketika di kampung kan kita bisa ke ladang, bisa mikul ini. Ketika kita di Jakarta aktivitasnya kurang banyak, jadi numpuk lemak-lemaknya menurut saya tuh nggak nyaman di badan saya. Dan waktu itu saya beratnya 56. Dari? Gitu. Dari sekarang 42. Dari 42, enggak sebelumnya waktu di kampung berapa? Di kampung tuh paling ya 43. 43 Ideal lah, idealnya ideal. segitu. Di Jakarta ngapain? Di Jakarta kan ya itu pengangguran elit. Oh, pengangguran. Nggak ada kuliah atau apa waktu Ya itu? kuliah Oh, sih. berarti dari kampung pindah ke Jakarta itu untuk kuliah. Kuliah. Alhasil yang tadinya di kampung pergi ke ladang dan lain sebagainya, datang di Jakarta, kuliah, makan tidur, naik berat badan. Iya, Dari 43 jadi 56. 56. Akhirnya, Ya memutuskan untuk ya cari olahraga lah. Nah, gabung di komunitas gitu. Ada komunitas di Jakarta, saya bergabung di sana. Terus ya lambat laun ternyata ya karena mungkin orang kampung apapun dikasih kayak penasaran. Jadi itu menjadi oh ternyata lari cuma dikasih 30 menit ya. Masa sih saya berhenti gitu. Jadi akhirnya mungkin karena penasarannya tinggi semakin tertarik gitu. Karena lingkungannya juga mempengaruhi kan. Teman-teman komunitas ini pun mengajak, ayo come on, di mana lagi kita lari nih, hari ini latihan di mana, terus nanti finishnya kita nongkrong gitu. Jadi makin menarik. Jadi kita bikin jadwal lari di mana, finishnya di mana gitu. oh gitu, Jadi berarti bareng-bareng sama komunitas itu ya. Setelah ikut komunitas, aktif lari, mulai turun tuh berat badan. mulai turun. Jadi ya mungkin lewat itulah dengan olahraga lari ini ternyata cepat banget nih untuk ngurusin berat badan. Kalau misalnya ya olahraga lain mungkin bisa, tapi agak lambat. Tapi kalau lari ini kan bisa lari ke daerah mana, jadi kita nggak bosen gitu. Yeah. Terus ketemunya di mana, finishnya di mana, terus sambil udah finish nongkrongnya di mana gitu, jadi nggak bosen gitu. Oh. Dan semua badan kita bergerak. Oh gitu ya. Itu makanya saya milih olahraga lari. Nah tuh teman-teman, Odekta bilang dengan lari itu paling efektif untuk membakar kalori gitu ya Dek ya. Iya. Yang tadinya overweight udah mulai turun, malah keterusan ikut race lagi. Ya Jadi juara. jadi juara. Yang pasti lingkungan tuh sangat berpengaruh. Benar, Ya kan? benar. Jadi lupa minum dulu.
Tamu jauh ini. Waduh, Iya. dari Sidikalang. Nggak apa-apa ya, saya nggak punya kopi. Oh, kari aja nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, event pertama kamu apa? Event pertama saya ikut lomba lari itu ulang tahun Tangsel, 10 kilo. Oh, Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Oh. Itu berapa urutan menit tuh? ke-9 saya. Urutan masuk ke 9 besar, finish Voucher. dengan waktu berapa? Ya mungkin waktu itu 49 kalau nggak salah. 49 ya. Berarti ya pace 4 tua gitu ya. Iya. Hampir pace 5. PS 5, benar. Terus saat itu umur berapa? Umur 22. 22. Berarti kamu 21, 22 lah. 21, 22. Berarti nggak pernah ngerasain yang namanya kejurnas junior, Nggak apalagi pernah. kejuaraan-kejuaraan remaja gitu. Youth juga nggak ya? pernah. Langsung masuk ke Langsung masuk. senior gitu ya. Langsung menghadap langsung semua ke atas. Jadi Oh, nggak oke. ketemu yang senior-senior tuh dulu Kak Nyai, Kak Rini, Kak Trianingsih. Trianingsih, yang jagonya Kak Uni, Kak Iya, Verly. iya, iya. Aduh itu luar biasa dan melihat mereka, wah mereka juga dari daerah. Tapi kenapa mereka bisa, saya nggak bisa. Nah, jadi melihat mereka di lomba-lomba 10 kilo tuh rasanya kagum, langkahnya panjang, terus ya jadi itu jadi motivasi. Mereka juga care kan sama-sama kita yang baru pemula, diajarin kalau lomba tuh begini. Terus jadi itu yang membuat saya tuh semakin semangat lagi karena mereka juga nggak menganggap saya sebagai musuh, tapi merangkul saya sebagai adiknya Oh, gitu. oke. Saat Jadi itu saya punya sosok idola nggak? punya Kak Trianingsih. Trianingsih ya. Jadi itu salah satu motivasi kamu untuk bisa kayak dia. Iya. Kayak PON, kejurnas gitu. Belum, karena saya kan sambil kuliah, sambil nyari kerja, sambil cuci piring. Kalau ada pernah kisah saya jual es kelapa, memang iya. Pernah jualan? karena jualan es kelapa, Di Jakarta cuci itu? piring, iya. Oh ya? Karena ya nggak mungkin saya nyari minta uang lah dari kampung. Sementara di kampung kan juga hidupnya pas-pasan gitu. Jadi saya nggak mau nyusahin orang kampung. Jadi saya mau berdiri di kaki saya sendiri gitu. Dengan apa? Ya mau nggak mau saya harus kerja. Kerja yang nggak harus mengganggu lari saya sama kuliah saya gitu. Jadi Jualan es kelapa, ya cuci piring. Cuci Cuci piring di mana? di kayak warung-warung makan Oh, gitu. bantu Jadi di sisa-sisanya itu restoran-restoran nanti gitu dikasih ya? kita. Oh, gitu. Biar ngamanin lauk-lauk gitu. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi kerjanya? Terus ya kuliah kan. Oh, kuliah. Nah, terus pulang itu lari lagi sore-sore. Jadi kemudian kalau kuliah itu kan saya kelas karyawan. Jadi lebih banyak di Oh, tugas ini ya, gitu. jadi kelas Setiap hari. extension gitu Iya, ya. Nah, betul. karena saya dulu pernah kuliah juga kayak gitu, cuman bedanya kamu lulus, saya nggak lulus. Pertama kali ikut SEA Games? Wah, pertama kali Tahun berapa tuh? ikut SEA Games tuh 2019 di Filipina. Filipina. Dan itu paling saya berkesan sekali dalam hidup saya, kawan-kawan. Hampir meninggal kawan-kawan tumbang. Oh. Hampir meninggal. SEA Games pertama hampir meninggal di Filipina. Untung Jadi, Tuhan nggak menerima saya. Belum waktunya meninggal ya. Iya. Maraton putra-putri gitu kan. Saya perwakilan Indonesia, Odekta perwakilan Indonesia di Iya, kategori benar. putri, saya di putranya. Lari duluan yang putra kan saat baru selisih 15 menit baru yang putri karena Iya. memang sistem looping gitu kan ya. Nah, saya udah bilang ke Odek setiap ketemu itu kan papasan. Iya. Odek santai, ikut saja. Selalu gitu setiap ketemu saya bilang Odek slow saja, Iya, santai, benar. ikutin saja. Itu apa sih yang terjadi? Jadi mungkin karena perdana terus punya kesempatan nih, kesempatan di depan dan merasa mampu. Merasa Tapi mampu. karena mungkin perdana jadi ambisius sehingga pengen menunjukkan bahwa saya juga layak loh di sini dan juara gitu. Tapi nggak semudah itu Pergusu. Nggak semudah itu Pergusu. Iya. Jadi juara itu nggak gampang ternyata. Dan yang terjadi waktu itu saya nggak bisa kontrol diri saya bahwa ya di kilometer kritis itu ya harus care sih sama diri bahwa ada nih sinyal-sinyal udah mau dehidrasi, udah haus, udah panas. Harusnya saya harus care, tapi ternyata enggak. Oh, saya bisa nih, kayak ambisius gitu. Saya udah di depan, orang yang saya tinggalin agak jauh gitu. Yeah. Sama Mas Agus ngingatin saya, itu saya masih bisa dengar, tapi dalam hati saya,
ini aman kok, ini masih jauh kok. Jadi kayak meremehkan gitu. Ya masukan-masukan orang lain. Ternyata nggak bisa gitu. 600 meter kolaps. 600 meter menjelang finish, padahal itu gold medal ya. Udah di depan mata dan kalau dibilang jalan kaki pun bisa medali gitu. Karena Tapi belakang udah jauh banget ya. jauh banget di belakang. Kolaps yang bendera udah ditunggu di depan sana, akhirnya yang ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang gitu. Iya. Karena waktu itu kan memang cuaca di sana juga cukup panas terus kelembapan tinggi. Nah, karena saya start duluan sehingga saya finish duluan kan gitu. Orang udah pada menyambut di finish, saya tanya, yang cewek gimana? Odekta masih mimpin. Oke, udah kita tunggu rame-rame di sini, kita bareng. Cowok udah punya Indonesia, yang cewek harus punya Indonesia juga. Harus dikawinkan gitu kan medalinya. Gitu. Ketika masuk, loh kok ini atlet Filipina, Odekta kemana? Orang kaget semua yang tadinya udah pada yakin Odekta bakal menang. Ternyata 600 meter menjelang finish, kolaps ya. Iya, belum rezeki. Hampir dekat dengan malaikat itu. Itu ya buat teman-teman di sana. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah saat kita berlari maraton, itu ada yang namanya kilometer-kilometer kritis. Itu yang lebih tepatnya di atas 35 km. Nah, di situ kita juga harus aware dan tahu sinyal tubuh. Kalau emang kita merasa udah mulai kekurangan cairan, kram dan lain sebagainya, itu ya langsung aja minum. Apalagi untuk atlet elit itu kan per 5 kilo kita punya water station sendiri, punya special drink. Mungkin waktu itu kebodohan saya Mas, sama sekali nggak punya special drinks. Tidak punya dan special saya drinks. hanya mengandalkan dari Penitia. Dan itu memang pengalaman itu adalah guru terbaik. Itu pengalaman guru terbaik. Jadi ya udah kayak datang lomba kayak lomba biasa. Jadi itu saya pikir SEA Games ini ya udah lomba aja. Polos-polosan gitu ya berarti. Ternyata nggak bisa sepolos itu gitu. Ya, jadi datang bawa badan, pulang pengennya bawa medali. Nggak bisa lah. Pengalaman yang cukup berharga ya. Berharga SEA Games pertama kali hampir emas, 600 meter kolaps. Next nih, habis itu kan ada SEA Games Vietnam kan Vietnam, gitu. Ya. 2002. Pelaksananya 2022. 2022. Balas dendam dong di situ. Balas dendam. Saking ya saya kan udah tandain nih orang-orang yang kira-kira siapa yang menjadi kompetitif saya gitu. Terus ya saya browsing dan mengikuti perkembangan mereka sih. Dan dari situ saya juga belajar, nggak cukup nih bawa badan doang lengkang kangkung, harus bawa alat-alat yang lain. Misalnya ya special drink, sepatu juga harus emang udah dipersiapkan jauh-jauh hari, baju juga sama. Nah itu memang saya udah persiapkan dan mindset saya juga nggak bisa lagi yang ambisius gitu, pengen nunjukin pembuktian segala macam udah nggak penting lagi. Tapi ya berlari memang udah berlari. Ya, kamu sebagai pelari yang profesional, udah mindsetnya udah dirubah. Iya. Berarti SEA Games 2022 di Vietnam udah emas ya? Karena emang udah belajar dari 2019. Terus kemarin terakhir di SEA Games Kamboja itu kan ya, itu dapat emas juga. Cuman saya lihat kamu di finish kolaps juga kan gitu. Cuman bedanya kolapsnya udah melewati garis finish. Memang karena cuaca cukup panas sih ya. Bahkan yang cowok pun ada beberapa atlet yang harus DNF. Benar. Dan saya merasa diuntungkan gitu dengan cuaca yang ekstrim seperti itu karena beberapa rival tanding saya itu kan memang dia dilihat dari data saya ada di ranking 3-4 sedangkan mereka ada di ranking pertama dengan catatan waktu yang cukup tajam ya mungkin karena mereka berlatih di tempat yang dingin. Ketika ketemu di Kamboja ya udah semua start dari nol semua. Kita betul. datang dengan ya nggak bisa ngandalin lagi saya latihannya bagus, nggak bisa. Jadi emang ya semua orang sudah latihan di sini, tapi strategi kita untuk ngalahin si suhu ini kan sama nih. Betul. Strategi apa yang kita lakukan? Dan pengalaman malam H-1 Mas, yang saya minta obat dari Mas Agus. Sempat sakit lah, sempat sakit. H-1 ya. Mengkhawatirkan sih, karena itu mengganggu kan Mas. Jadi apakah ini menjadi kram besok gitu, betis saya, terus kondisi badan juga agak drop. Ya itu mengkhawatirkan. Tapi semua berjalan lancar ya. Iya. Berarti udah 2 kali medali emas SEA Games ya. Iya. Next apa nih? Next ya kita ikutilah perjalanan hidup ini sampai di mana. Ngomong-ngomong kerja di mana Odek?
Saat kerja ini belum? belum kerja? diangkat, tapi ya mudah-mudahan tahun ini bisa Jadi ASN gitu ya, ASN, ya. di salah satu institusi tinggi negara. Ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Next, medali emas SEA Games itu kan punya tiket khusus ke Asian Games ya. Ya. Berarti tujuannya nanti ke Asian Games Cina. Asian Games. Ya, sama dengan Mudah-mudahan ya. Sama dengan Masalahnya saya. kita nggak tahu ke depannya bisa gak kita ini diberangkatkan ke Asian Games atau memang kita tidak diberangkatkan gitu. Jadi kita sebagai atlet ya bersiap aja lah. Oke, siap. Ini sekarang saya ada quick question. Quick question itu saya tanya kamu langsung jawab. Iya. Gitu ya. Nggak banyak, cuma 3. Oke, ini menjebak ini guys. Ini bahaya ini. Udah ready? Ready. Bandung apa Pangalengan? Bandung. Interval atau long run? Long run. Adidas atau Nike? Nike. Luar biasa. Jebakan kalau ditarik nanti dikulik-kulik lagi bahaya. Bahaya. Banyak Ya, cerita ya, di ya. belakang itu. Oke, terima kasih Odek atas kesempatannya mau datang jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Bandung. Itu tadi teman-teman, semoga kita bisa belajar banyak dari Odekta dan mudah-mudahan ya ini adalah salah satu proyek saya untuk menginspirasi, untuk memotivasi kalian yang di luar sana. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berprestasi kan gitu. Betul. Kemarin ada Ricky Martin Simbolon, sekarang ada Odekta Elvina Nebahu. Next, kalian pengen saya datangin siapa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan like, komen, dan subscribe. Oke, Odek, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, sip. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.